Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di channel Matematika Teladan. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan, membuat video, menjelaskan bagaimana cara kita menyusun persamaan parabola atau menyusun fungsi kuadrat. Oke, di sini ada 3 kondisi biasanya soal yang akan kita hadapi. Yang pertama kondisinya kita akan diberikan 2 titik potong dengan sumbu X ya. Artinya parabola yang diberikan itu nanti barangkali dalam bentuk gambar atau dalam bentuk kata-kata kita akan diberikan informasi 2 titik potong parabola dengan sumbu X. Nah, kalau ini yang diberikan, maka nanti kita akan menggunakan rumus Y sama dengan A dikali X min X1 dikali X min X2, di mana X1 dan X2 ini adalah titik potong parabola dengan sumbu X ya, di X1 dan di X2. Nah, ini kondisi yang pertama, kita diberikan 2 titik potong terhadap sumbu X. Kondisi yang kedua adalah apabila kita diberikan titik puncaknya. Nah, titik puncak di sini maknanya bisa titik balik atau mungkin juga bisa titik maksimum atau minimum. Yang jelas diberikan titik puncak, lambangnya biasanya kita gunakan XP, YP ya, kita misalkan. Nah, maka nanti rumus yang kita gunakan adalah Y dikurang YP sama dengan A dikali X min XP pangkat 2. Di mana XP, YP-nya adalah titik puncaknya. Nah, kemudian kondisi yang ketiga, ya walaupun jarang tapi nggak apa-apa, coba kita akan tetap saya jelaskan ya. Kondisi yang ketiga, kita akan diberikan 3 titik yang dilalui. Nah, 3 titik ini bukan 2 titik terhadap sumbu X dan bukan juga salah satunya bukan juga titik puncak atau titik balik. Nah, tapi ini 3 titik yang sembarang yang dilalui oleh parabola. Nah, apabila ini yang kita dapati informasinya, maka kita gunakan rumus umum dari persamaan parabola atau fungsi kuadrat. Jadi gunakan rumus Y sama dengan X kuadrat tambah B tambah C. Nah, nanti ketiga titik itu kita substitusikan ke sini. Nah, tugas kita adalah menentukan nilai A, B, dan C-nya. Oke, untuk lebih jelasnya coba kita lihat beberapa soal yang akan kita bahas ya, akan kita praktekkan rumus-rumus yang diberikan ini. Oke, yang pertama ya, tentukan persamaan parabola jika diberikan informasi berikut. Nah, informasi yang diberikan dalam bentuk kurva atau gambar. Nah, kita lihat di sini apakah kita diberikan informasi 2 titik potong dengan sumbu X, apakah diberikan informasi titik puncak atau tidak keduanya. Nah, kalau kita perhatikan soal yang pertama ini, kita diberikan perpotongan kurva dengan sumbu X di 2 titik. X1 nya min 3, X2 nya 6. Nah, maka kita gunakan rumusnya ya, rumus parabola yang memotong sumbu X di 2 titik ya, karena titiknya diberikan. Jadi kita gunakan rumus Y sama dengan A dikali X min X1 dikali X min X2. X1 nya adalah min 3, X2 nya adalah 6. Nah, seperti ini. Jadi kita tinggal ganti X1 nya dengan min 3, X2 nya dengan 6. Kemudian kita sederhanakan, dapatlah Y sama dengan A dikali X min dari min 3 jadi X plus 3 dikali X dikurang 6 atau X min 6. Nah, persamaan ini sudah hampir selesai. Hanya saja ada satu nilai konstanta yang kita belum ketahui ya, koefisien dari X kuadrat, yakni nilai A nya kita belum dapat. Nah, biasanya untuk mencari A nya itu kita gunakan titik lain ya, selain 2 titik yang diketahui ini. Nah, yakni titik di 0,8. Nah, titik 0,8 ini manfaatnya untuk mencari A. Dan kurva melalui titik 0,8, artinya X nya 0, Y nya min 18 ya. Sorry, bukan min 8 ya, tapi min 18. Jadi X nya 0, Y nya kita ganti dengan min 18. Kemana? Ke persamaan yang terakhir kita dapat ini ya. Jadi kita dapatkan Y nya ganti dengan min 18, X nya kita ganti dengan 0. Maka dapatlah min 18 sama dengan A dikali 0 plus 0 plus 3 dikali 0 min 6. Nah, dari sini dapatlah nilai A nya ya. Jadi ruas kirinya min 18, ruas kanannya berarti kan 3 dikali min 6. Nah, sehingga kita dapat min 18 sama dengan min 18A. Sehingga A nya adalah min 18 dibagi min 18. Jadi A nya sama dengan 1. Nah, ketika kita dapat nilai A sama dengan 1, kita kembali lagi ke persamaan ini ya, yang terakhir kita dapat sebelum kita substitusikan ke titik yang dilalui ya. Kita gunakan rumus ini, persamaan ini untuk mendapatkan persamaan parabolanya dengan kita mensubstitusikan A nya sama dengan 1.
Ya, sehingga kita dapatkan Y sama dengan 1 dikali X plus 3 dikali X min 6. Nah, ini kita kalikan pelangi, maka akan kita peroleh hasil akhirnya Y sama dengan X kuadrat min 3X min 18. Nah, inilah grafik ya. Grafik yang diberikan persamaannya adalah Y sama dengan X kuadrat min 3X min 18. Oke, ya, jadi soal yang pertama adalah jenis yang pertama, yakni kurvanya memotong sumber X di 2 titik dan titiknya diketahui. Oke, kita lanjutkan ke soal berikut. Tentukan persamaan parabola jika grafiknya melalui titik balik min 15,3 dan melalui titik min 12,0. Nah, di sini ada kata-kata titik balik. Titik balik, titik puncak, titik maksimum, titik minimum itu kondisinya sama dalam parabola ya. Jadi ini bisa kita katakan min 15,3 adalah titik puncaknya. Oke, coba kita bahas ya. Jadi karena kita diberikan titik puncak ya, berarti kita katakan ini XP dan YP-nya. Ya, XP-nya min 15, YP-nya 3. Dan kita gunakan rumus yang berkaitan dengan titik puncak. Y min YP sama dengan A dikali X min XP dikuadratkan. XP-nya XP-nya min 15, YP-nya 3. Maka kita peroleh Y min 3 sama dengan A dikali X min dari min 15 dikuadratkan. Maka kita punya Y min 3 sama dengan A dikali X plus 15 kuadrat ya, karena min kali min jadi plus. Nah, kemudian ya, kurva kita perhatikan melalui titik min 12,0. Nah, ini masih ada nilai yang belum kita dapat, yakni A-nya. Untuk mencari A kita harus mencari ya informasi lain, yakni ada titik yang dilalui ya, selain titik balik ini adalah titik min 12,0. Jadi kita dapatkan kurvanya itu akan melalui titik min 12,0, artinya ketika X-nya min 12, Y-nya kita ganti 0 untuk mendapatkan nilai A-nya. Ke persamaan terakhir yang kita sudah dapati. Oke, jadi Y-nya ganti 0, X-nya ganti dengan min 12. Maka kita dapat 0 min 3 sama dengan A dikali min 12 tambah 15 dikuadratkan. Jadi ruas kirinya min 3, ruas kanannya A dikali 3 kuadrat ya. Jadi dari min 12 tambah 15. Nah, jadi kita dapat min 3 sama dengan 9A ya, dari 3 pangkat 2. Sehingga A-nya adalah min 3 dibagi 9 atau min sepertiga. Nah, setelah dapat nilai A-nya, kita kembali ke persamaan terakhir ini. Ya, kita substitusikan nilai A-nya min sepertiga. Maka kita dapati Y min 3 sama dengan A-nya kita ganti langsung dengan min sepertiga dikali X plus 15 dikuadratkan. Jadi Y min 3 sama dengan min sepertiga, X tambah 15 dikuadratkan jadi X kuadrat tambah 30X tambah 225. Kemudian selanjutnya kita kalikan ya min sepertiga ke dalam, jadi min sepertiga X kuadrat. Ini jadi min 10X, ini jadi 75 ya, minus 75. Nah, langkah terakhir kita hilangkan min 3 di ruas kiri. Jadi kita pindah jadi plus 3 di sini. Jadi Y sama dengan min sepertiga X pangkat 2 dikurang 10X dikurang min 75 tambah 3 jadi min 72. Nah, inilah persamaan parabola yang dimaksud, di mana titik baliknya adalah min 15,3 dan dia melalui titik min 12,0. Oke, kita lanjutkan ke soal yang terakhir. Tentukan persamaan parabola yang melalui titik 0,5, 1,10 dan 2,15. Di sini nggak ada informasi titik-titik ini adalah titik potong sumbu X. Tidak ada lagi informasi di sini ada titik balik atau titik puncak. Sehingga untuk soal yang ketiga ini kita gunakan rumus yang ketiga, yakni rumus umum dari persamaan parabola. Oke ya, kita misalkan dulu. Persamaan parabola yang dimaksud adalah Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Maka ketika dia melalui titik 0,5, maka kita boleh ganti ya, kita substitusikan X yang 0, Y nya 5. Ya, pertama melalui 0,5. Maka ganti X nya dengan 0, ya, Y nya dengan 5. Maka kita peroleh persamaan 5 sama dengan A kali 0 kuadrat tambah B kali 0 tambah C. Nah, dari sini jelas 0 dikali A, 0 dikali B ya 0. Ya, maka ruas kirinya 5, ruas kanannya C. Jadi kesimpulannya C sama dengan 5. Kemudian titik yang kedua.
melalui 1,10, artinya X-nya 1, Y-nya 10. Masukkan ke persamaan parabola yang sudah kita misalkan. Jadi Y sama dengan, ganti dengan 10 sama dengan A. X kuadrat, X-nya diganti dengan 1, jadi A kali 1 kuadrat, tambah BX, X-nya ganti dengan 1. Jadi B kali 1 tambah C. Nah, kemudian kita bisa sederhanakan, maka jadi 10 sama dengan A tambah B tambah 5, karena tadi C-nya kita sudah dapatkan ya. Kemudian A tambah B sama dengan 5 pindah jadi 10 min 5, jadilah 5. Nah, inilah persamaan yang kedua. Setelah yang pertama C sama dengan 5, yang kedua kita dapatkan sederhana bentuknya A tambah B sama dengan 5. Kemudian titik yang terakhir yang titikkan dulu adalah 2,19 ya, melalui titik 2,19. Maka kita ganti X-nya dengan 2, Y dengan 19. Maka dapatlah 19 sama dengan A kali 2 kuadrat tambah B kali 2 tambah C. Maka kita dapatkan 19 sama dengan 4A tambah 2B tambah 5. Ya, karena tadi C-nya 5. Kita tinggal pindahkan 5-nya ke kiri. Ya, jadi 5 jadi min 5. Jadi dapatlah 4A tambah 2B sama dengan 19 dikurang 5. Jadi 14. Nah, kemudian untuk mendapatkan nilai A dan B, tugas kita adalah mengeliminasi ya persamaan 2 dan persamaan 3. Nah, ini belum ada yang sama koefisiennya. Ya, kita samakan dulu. Ya, kita eliminasi 2 dan 3. Nah, persamaan 2 kita kali 2 ya. Kita kali 2 jadilah 2A tambah 2B sama dengan 10. Persamaan 3 kita biarkan, nggak perlu kita kalikan ya. Jadi 4A tambah 2B sama dengan 14. Nah, ini kita eliminasi dengan cara kita kurang ya untuk menghilangkan B-nya. Jadi kita kurang, maka dapatlah 2A dikurang 4A jadi minus 2A, 10 dikurang 14 min 4. Maka dapatlah A-nya min 4 bagi min 2 sama dengan 2. Oke, setelah dapat A-nya kita tinggal pilih antara persamaan 2 atau persamaan 3 untuk mendapatkan nilai B. Oke, katakanlah kita gunakan persamaan yang kedua ya. A tambah B sama dengan 5, A-nya kan 2, jadi 2 tambah B sama dengan 5. Sehingga B-nya adalah 5 dikurang 2, jadi B sama dengan 3. Oke, ya, jadi kita langsung dapat simpulkan, kita sudah memperoleh A-nya 2, ya, koefisien X kuadratnya, B-nya 3, dan C-nya 5. Sehingga kita bisa langsung mensubstitusikan jawaban kita. Jadi persamaan parabolanya yang dimaksud adalah Y sama dengan 2X kuadrat tambah BX tambah C, C-nya 5. Oke, nah demikianlah pembahasan bagaimana cara kita menyusun persamaan parabola. Oke, semoga bermanfaat. Nantikan video lanjutannya tetap di channel yang sama, channel Matematika Teladan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.